Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini di pagi hari ini saya menyempatkan dulu ke kebun sebelum nanti siang kita akan ke kantor. Nah, bisa dilihat ini di umur yang ke 25 bulan ini alhamdulillah di situasi di sini sudah mulai membaik berkat kemarin kita lakukan pemupukan kompos. Bisa dilihat ya teman-teman, yang dulunya di sini ini areal yang sepertinya dulu itu susah untuk ditumbuhi kelapa sawit karena memang arealnya cukup marginal dulu itu. Tapi kita juga tidak putus asa terkait perawatan. Kita terus mengasih pemupukan yang memang benar-benar kita khususkan di areal yang memang benar-benar tanahnya cukup marginal. Dan alhamdulillah ini juga sudah bisa dilihat ya teman-teman, sudah mulai menghijau dan bisa mengikuti teman-temannya. Dulu itu di areal sini sama sini ini belum bisa tumbuh dengan maksimal, tapi kita kasihkan rutin di sini lebih itu kita kasihkan kompos, juga kita campurkan dengan pemupukan kimia. Kita fokuskan di areal yang memang tanahnya cukup marginal. Kita lihat ini alhamdulillah di umur yang ke 25 bulan ini sudah mulai kelihatan perkembangannya. Dan nanti sebentar lagi ini kita akan melakukan paling tidak pemupukan nitrogen, kita kasihkan dengan fosfat lah nanti, agar daun yang sedikit banyaknya menguning atau pelepah kelapa sawit itu bisa perlahan-lahan membaik, menghijau. Dan kita juga kasihkan fosfor gunanya untuk memperbesar batang serta perakaran untuk memperkuat. Dan KCL juga perlu ya teman-teman, nanti kita gunakan KCL untuk paling tidak merangsang pertumbuhan buah. Itu juga akan membantu proses perakaran, memperkuat perakaran. Nah seperti itu. Ini contoh yang pelapahnya menguning ini juga. Nah nanti kita akan kasihkan pupuk kimia agar supaya pertumbuhan tanaman di areal kebun ini juga sudah mudahan cukup membaik nanti. Yang pasti agar pertumbuhan di areal kebun ini bisa bagus, dan yang terpenting yang seperti ini. Nah ini juga harus perhatian khusus. Karena kenapa? Karena memang di areal yang bisa dikatakan tumbuh tapi memang masa pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan tanah-tanah asal. Nah ini kalau di sini sudah bagus di areal sini. Nah di areal samping sana yang memang jadi PR besar bagi kita, karena masih belum maksimal. Nah ini bisa dilihat, ini bisa kasihkan kompos tuh perbandingannya dengan yang ini. Tanamnya sama,
tapi pertumbuhannya beda karena memang masih cukup lambat pertumbuhannya di areal sini karena itu tadi arealnya masih marginal, belum tingginya zat asam di areal sekitar sini. Nah gitu, makanya kita itu terus kasihkan pemupukan kompos agar mendorong supaya pertumbuhan di areal sini bisa lambat laun membaik dan bisa menyusul teman-temannya pertumbuhannya ya teman-teman. Dari segi pertumbuhannya tuh, tadi kita di atas sana, kita kesini turun ke bawah, dan ini nanti kemarin itu masih sebagian kita melakukan penyemprotan di areal sana. Nah ini nanti di areal sini kita juga akan melakukan penyemprotan karena sudah mulai banyak ini ditumbuhi gulma di areal sekitaran piringan kelapa sawit, dan nanti ini juga kita akan semprot secara jalar lagi agar menghemat obat terutama, dan sebelum dilakukan pemupukan juga harus segera disemprot dulu karena agar meminimalisir perebutan nanti setelah dikasihkan pupuk dengan gulma-gulma yang ada di areal tanaman. Jadi pentingnya seperti itu ya teman-teman, baik piringan kelapa sawit itu dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pemupukan agar bisa memaksimalkan semaksimal mungkin penyerapan pupuk yang kita kasih itu bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit yang ada. Nah ini memang masih banyak PR atau evaluasi di kebun ini karena terutama dari segi perawatan pupuk, perawatan untuk pengendalian hama, pembersihan piringan. Nah itu sudah mudah-mudahan di umur yang 25 bulan ini paling tidak 18 bulan lagi mungkin bisa dilihat nanti akankah bisa panen perdana. Mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan, tapi kita juga tidak menargetkan artinya hal yang sedemikian itu tidak. Mungkin sebagian tanaman yang sudah kelihatan besar, bonggolnya sudah bagus, nah itu bisa nanti. Tapi jikalau memang tanaman di areal kebun ini belum maksimal, kita juga tidak boleh memaksakan ya teman-teman, karena sayang perawatan kita sudah bagus tapi kita tidak melihat tanamannya dulu seperti apa kondisinya. Itu akan mempengaruhi nanti baik buruknya potensi tanaman mengeluarkan buah itu seperti apa. Nah itu bisa yang paling tidak di umur yang ke 48 bulan, 40 bulan atau 36 bulan itu sudah mulai, tinggal perawatan kita dan terutama juga bibit mempengaruhi ya teman-teman. Gunakanlah bibit unggul agar tanaman sawit Anda bisa produksinya bagus. Tidak usah banyak-banyak atau tidak usah luas-luas menanam kebun asalkan bibitnya unggul. Nah itu, apalagi jika lahan luas ditanam pakai bibit unggul, nah itu lebih jos lagi. Karena
kualitas bibit unggul memang dijamin ya teman-teman, dijamin, baik itu jenis bibit apapun. Kalau sudah kualitas unggul, insya Allah panen perdana itu tidak akan mengecewakan. Tapi juga harus dirawat kebun Anda. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton serta like serta mensubscribe channel saya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.